Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Taufali. Di sini saya akan menjelaskan resume hari pertama PKKMB Universitas Lampung. Resume hari pertama: pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Materi di Era 4.0 dan kenormalan baru. Revolusi mental: perombakan cara berpikir, cara kerja, berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Ini adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemajuan, baja, bersemangat, elang Raja Wali. Pembinaan kesadaran bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. 3. Hal mendasar bela negara. Apa yang harus dibela? Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Mengapa harus dibela? Karena negara diibaratkan sebagai makhluk hidup, ada, tidak ada, berkembang, dan mati. Siapa yang membela? Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia. Bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Ada tiga identitas yang paling menakutkan bagi hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Etika bermedia sosial. 5 etika menggunakan media sosial. Yang pertama, pilih pesan. 2. Tetap kritis dan berpikir. 3. Ingat sebutkan sumbernya. 4. Perhatikan gaya bahasa. 5. Perjelas nama dan gambar akun. Di sini saya akan membacakan materi resume hari kedua PKKMB Universitas Lampung. Sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pengertian pendidikan: usaha sadar diri terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kesadaran spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan umum pendidikan tinggi: 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Bentuk pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Bentuk institusi pendidikan yaitu akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Sistem kredit. Suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menentukan dan mengurus beban studi mahasiswa. Tujuan penerapan sistem kredit: yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan program studi yang telah ditentukan secara sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dalam batas-batas tertentu dapat menentukan mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. 7. Hal yang perlu tahu. 1. Satuan kredit semester SKS. 2. Semester. 3. Beban dan masa studi. 4. Kurikulum. 5. Hak dan kewajiban mahasiswa. 6. Kegiatan kemahasiswaan. 7. Organisasi kemanusiaan. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pembukaan program studi baru. Yang pertama, Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian perubahan. Pencabutan izin perguruan tinggi swasta. 2. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang pertama, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 akreditas program studi dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang pertama, Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang kedua, Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Dan yang terakhir, hak belajar 3 semester di luar program studi. Yang pertama, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Taufali dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya akan membacakan resume materi PKKMB
Materi tanggal 20 Agustus 2021. Materi pertama, Fakultas Hukum Unila tangguh dan tumbuh di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Revolusi industri, perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Revolusi pendidikan tinggi, universitas. 1.0, kuliah dan hafalan universitas. 2.0, berpusat pada peserta didik univ. 3.0, pendidikan penghasilan pengetahuan univ. 4.0, pendidikan penghasilan inovasi strategi menghadapi rev industri. 4.0, dapat menyelesaikan masalah memperbanyak teori-teori bagaimana kita bisa berkoordinasi. Revolusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi akan mengalami kematian jika tidak ada perubahan. Visi misi Fakultas Hukum. Misi, menciptakan lulusan sarjana hukum yang dapat bersaing baik dalam maupun luar negeri. Beberapa upaya yang dilakukan mengimplementasikan research based teaching dan student central learning. Memfasilitasi perkuliahan kampus merdeka yang bekerjasama dengan stakeholder serta bantuan penyusunan modul perkuliahan RPS. Mengoptimalkan perkuliahan dalam jaringan virtual class. Langkah-langkah yang dilakukan Fakultas Hukum Unila dalam mendukung penerapan RI 4.0, yaitu merancang kurikulum yang mendukung penerapan RI 4.0, menerapkan sistem perkuliahan e-learning dan blended learning. Plagiarisme, memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, mengutip atau seluruh karya ilmiah pihak lain tanpa mencantumkan sumber secara tepat. Kasus plagiarisme di kalangan akademisi tahun 2017 di UNJ, yaitu Profesor Dejali terlibat aksi plagiat pembuatan disertasi pejabat dan akhirnya dicabut jabatan rektornya. Rektor Univ Kristen Manarata Bandung oleh Prof. Felix, ia memplagiati skripsi mahasiswanya sendiri dan akhirnya ia dicopot jabatannya sebagai rektor. Materi kedua, pengenalan bidang kemahasiswaan dan alumni PKKMB 2021 oleh Bapak Depri Liber Sonata SH MH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dalam alumni Fakultas Hukum Unila. Proses apa yang akan dihadapi dan capai selama menjadi mahasiswa? Yang pertama, hard skill. Bisa kita memperoleh dari edukasi formal seperti perkuliahan, serta deretan program lain seperti pelatihan, seminar, magang, kelas singkat, kelas online, dan lain-lain. Soft skill, kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk akses dalam sebuah pekerjaan. Baiknya soft skill kita itu bagaimana kita mampu berkomunikasi, berpikir kritis, dan kepemimpinan. Ingin sukses dunia kerja, kuasai 8 soft skill ini. Keterampilan memanage waktu, sikap mental positif, teknik berpikir kreatif dan inovatif. Keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan memecahkan masalah dalam sebuah membuat keputusan. Ruang lingkup bidang kemahasiswaan dan alumni, seleksi dan pengelolaan program beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Hukum, pembinaan karir mahasiswa dan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Hukum, pembinaan UKM. Lembaga kemahasiswaan Unila, yaitu BEM, DPM, Hima Perdata, Hima Perdana, Himahan, Hima HTN, Hima HI, Mahusa, Mahkamah, Persekusi, FOSI, PSBH. Hima itu Himpunan Mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifat Taufani. Di sini saya akan membacakan resume materi hari keempat PKKMB Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang pertama yaitu fasilitas. Ada 7 gedung fasilitas di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang pertama, Gedung Pusat Dekanat. Yang kedua, Gedung Hukum Administrasi Negara. Yang ketiga, Gedung Hukum Pidana. Yang keempat, Gedung IKA. Yang kelima, Gedung Hukum Perdata. Yang keenam, Gedung Hukum Internasional. Yang ketujuh, Gedung Hukum Tata Negara. Dan WiFi, CCTV, musola, dan gazebo. Prodi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Prodi Hukum Perdata, Hukum Pidana,
hukum tata negara,